Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Insyaallah kita akan mulai mengkaji kitab baru, yaitu kitab Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudaduha wa nawaqidul Islam. Akidah yang sahihah dan yang bertentangan dengannya, dan yang juga berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kalau yang sudah kita selesaikan bulan yang lalu berkaitan dengan akidah ulama salaf, kita sekarang akan mengkaji kitab akidah ulama di abad ini. Dan tentunya kita sudah tahu tidak akan ada bedanya antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang masa. Namun ini sekedar untuk lebih mengokohkan kita di atas akidah sahihah, di atas akidah Rasul, akidah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ana rasa kebanyakan dari antum insyaallah sudah tahu. Sekali lagi, beliau adalah ulama besar di abad ini dari Saudi Arabia, yang beliau lahir tahun 1330 Hijriah dan meninggal tahun 1420 Hijriah, atau kalau Masehinya meninggal tahun 1999. Kurang lebih berapa tahun yang lalu? 24 tahun yang lalu. Rahimahullahu ta'ala. Beliau sempat menjabat sebagai mufti yang memberi fatwa di Saudi Arabia. Dan rata-rata kebanyakan para ulama masyayikh yang ada sekarang di Saudi Arabia khususnya itu adalah murid-murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Di antaranya Syekh Shalih Al Fauzan,
Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang lainnya. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ulama besar abad ini juga merupakan salah satu dari murid Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Intinya dilihat dari murid-muridnya saja kita tahu bagaimana kedudukan ilmu dari sang guru yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Itu sekilas tentang penyusun kitab Al-Aqidah As-Sahihah. Dan kita berharap yang ikut kajian rutin untuk bisa membawa kitabnya, entah yang bahasa Arab atau yang terjemahan, dan ini kitab sudah lama sekali. Di awal-awal dakwah salafiyah tahun 90-an, terutama di Surabaya waktu itu, kita lebih banyak mengkaji kitab-kitab seperti ini. Aqidah Sahihah atau Minhaj Firqatin Najiyah berkaitan dengan akidah dan manhaj. Ingin kita hidupkan lagi ciri khas dakwah salafiyah, yaitu pembahasan tentang al-aqidah, diantaranya dengan mengkaji kitab-kitab atau kuteb, kitab kecil seperti ini. Kita ambil kitab Aqidah Sahihah karena yang pertama penulisnya atau penyusunnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama besar Ahlussunnah abad ini. Kemudian karena memang ringkas kitab ini, apalagi kita kajian cuma sebulan sekali, kita sesuaikan dengan sikon ataupun waktunya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kita mulai langsung kitab Al-Aqidah As-Sahihah oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan atau memulai dengan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagaimana Al-Quran, kata para ulama, dimulai dengan basmalah di awal-awal suratnya, kecuali surat At-Taubah. Demikian pula para ulama memulai dengan basmalah ketika memulai kitab mereka, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti jejak Nabi SAW ketika Rasul menulis surat kepada para penguasa pada waktu itu, beliau mulai dengan Al-Basmalah. Kemudian Syekh mengatakan, Alhamdulillahi wahda, segala puji bagi Allah semata, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, semoga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarga dan para sahabat beliau. Amma ba'du, falamma kanatil aqidatus sahihah hiya aslu dinil Islam wa asasun millah, ra'aitu antakuna hiya maudhu'al muhadarah. Ketika akidah sahihah merupakan pondasi agama Islam, landasan agama ini, maka aku menghendaki untuk muhadarah kajian ini berkaitan dengan masalah al-aqidah. Jadi asal buku ini adalah ceramah beliau, kemudian dibukukan. Apalagi mungkin kita semuanya sudah tahu Syekh Abdul Aziz bin Baz, di masa kecil beliau masih bisa melihat. Namun ketika sudah dewasa sampai meninggal dunia rahimahullah, beliau mengalami kebutaan rahimahullahu ta'ala. Maka ini buku adalah sekali lagi asalnya muhadarah, kajian, kemudian dituliskan dan diterbitkan. Namun tidak ada masalah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Di pembukaan ini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan tentang kedudukan ilmu akidah. Tentunya bukan sembarang akidah, namun al-aqidah sahihah, akidah yang benar, akidah yang lurus. Tentunya akidah yang berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Akidah yang berdasarkan
pemahaman para sahabat ar-Rasul, tentunya akidah as-salaf ashabil hadis. Akidah sahihah merupakan pondasi agama. Maka seorang muslimah harus punya perhatian khusus tentang ilmu yang satu ini. Tidak ada ilmu yang lebih mulia dibandingkan ilmu tentang al-aqidah. Bahkan kata Imam Al-Lalikai dalam awal kitab beliau, Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuliddin wa ma kallafallahu bihi ibadahu min fahmi tauhidihi wa sifatihi. Kata beliau, sesungguhnya yang paling wajib atas seorang hamba adalah mengenal masalah prinsip-prinsip agama alias akidah dan mengenal apa yang Allah wajibkan atasnya dari ilmu tauhid dan masalah sifat-sifatnya. Ini sekali lagi ilmu yang paling wajib dipelajari. Kalau kita semangat belajar masalah fikih salat, fikih zakat, fikih ahkam, maka harus lebih semangat lagi belajar fikih al-akbar, yaitu al-aqidah as-sahihah, akidah sekali lagi yang berdasarkan qala Allah wa qala ar-rasul wa ma qala as-sahaba awis salafus salih. Masih banyak sebetulnya kedudukan al-aqidah. Di antaranya tidak akan diterima amal ibadah tanpa al-aqidah as-sahihah. Al-aqidah merupakan intisari dakwah para nabi, para rasul. Al-aqidah merupakan intisari dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi-nabinya. Bahkan al-aqidah merupakan kunci kemenangan umat Islam. Kalau umat Islam mau jaya, umat Islam mau mulia, mau menang di atas muka bumi ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan melewati al-aqidah as-sahihah. Ditarbiyah umat dengan akidah sahihah sebelum mereka meneriakkan jihad dengan senjata. Seperti yang Rasul contohkan. 10 tahun pertama di kota Mekah tidak ada dakwah beliau kecuali dakwah kepada al-aqidah sahihah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yang artinya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai penguasa di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Mereka harus beribadah kepadaku saja dan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Ini syarat yang Allah minta kepada kaum muslimin. Kalau mereka mau jaya, mau mulia, syaratnya harus bertauhid terlebih dahulu dan meninggalkan kesyirikan. Namun kalau masih banyak kesyirikan, maka tidak akan mungkin pertolongan Allah akan datang. Karena Allah berfirman juga, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, terutama tauhidullah, Allah pasti menolong kalian. Namun kalau umat berpaling dari tauhid,
bahkan malah memusuhi dakwah tauhid, tidak akan mungkin datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sejarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika awal jihad melawan Tatar, pasukan kafir Tatar, beliau ketika awal jihad melihat sebagian manusia istighatsah kepada orang-orang yang telah mati. Maka beliau mengatakan, seandainya orang-orang yang kalian minta-mintai itu, dari wali-wali itu, ikut perang bersama kalian, kalian tidak akan mungkin ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau dan para ulama-ulama yang paham masalah tauhid, mereka tidak ikut jihad, tidak ikut perang. Kenapa? Karena masih banyak kesyirikan. Setelah mereka ini taubat kepada Allah, kembali kepada tauhid, barulah mereka ikut jihad bersama kaum muslimin melawan Tartar, dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Inilah kunci kemenangan umat, at-tauhid, meninggalkan kesyirikan. Kisah tadi dicantumkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Talkhis Kitabil Istighatsah fi Radd 'alal Bakri. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali keutamaan dan kedudukan al-aqidah as-sahihah. Intinya umat Islam wajib untuk kembali kepada al-aqidah sahihah, akidah Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa ma'lumun bil adillati syar'iyyati minal kitabi wa sunnati annal a'mala wal aqwala innama tasihhu wa tuqbalu idza sadarat an aqidatin sahihatin. Telah dimaklumi dengan dalil-dalil syariat dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya amal dan ucapan itu tidak bisa benar, tidak bisa diterima oleh Allah kecuali kalau keluar dari akidah sahihah, kecuali kalau dilandasi oleh akidah sahihah. Dalilnya dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'maluh. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diancam oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau Muhammad berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadahmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maka kalau kita mau salat kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, landasi dengan al-aqidah as-sahihah. Fa in kanatil aqidah ghaira sahihah batala ma yatafarra'u anha min a'malin wa aqwalin. Kalau akidah tidak sahih, akidahnya batilah, apalagi sampai ke derajat kesyirikan, kekufuran besar, maka batil, tidak diterima semua yang bercabang darinya, dari amal-amal ataupun perbuatan ataupun ucapan-ucapan. Dalilnya sudah kita sampaikan tadi, surat Al-Maidah ayat yang kelima, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengkufuri keimanan alias tidak di atas akidah sahihah, maka gugur semua amal ibadahnya dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Dan juga Allah berfirman tadi surat Az-Zumar 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika
la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, gugur semua amal ibadahmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak sekali. Jadi sekali lagi, ini merupakan kedudukan al-aqidah sahihah dan pentingnya seorang muslim muslimah belajar tentang akidah sahihah dan terus murajaah, mengulang-ulang kembali pelajaran akidah. Karena sekali lagi, amal tidak akan ada manfaatnya tanpa akidah sahihah. Dan kata para ulama, namanya akidah itu bukan sekedar sekali dua kali dikaji. Namun namanya akidah itu namanya landasan, pondasi. Itu harus terus ditanamkan dalam hati. Sedalam-dalamnya ditanamkan. Namanya apa? Pondasi. Seperti kalau antum bangun rumah, nggak mungkin hanya sedikit saja masuk ke tanah. Intinya harus betul-betul ditanamkan sedalam-dalamnya agar tidak mudah goyah iman seorang muslim muslimah. Perlu continue belajar akidah dari satu kitab ke kitab yang lain, minimal tadi untuk mengokohkan akidah kita, terutama di zaman yang penuh fitnah ini, fitnatus syubuhat. Setiap hari mungkin kita di kantong menyimpan syubhat tersebut di HP dan seterusnya, di dunia maya, di medsos, luar biasa syubhat-syubhatnya. Kalau kita tidak membentengi dengan al-aqidah sahihah, naudzubillah min dzalik, bisa terbawa arus cepat atau lambat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Syekh, wa qad dalla kitabullah al-mubin wa sunnatu rasuli al-amin alaihi min rabbi afdhalus salati wa taslim ala anna al-aqidata sahihah tatalakhasu fil iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya akidah sahihah itu ringkasnya pada 6 rukun iman. Kalau kita ditanya apa itu akidah sahihah, yaitu 6 rukun iman. Insyaallah semuanya hafal kan? Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa antum min bil qadar khairi wa syarri. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Jibril alaihi assalam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada pelajaran berharga yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam muqaddimah kitab ini tadi. Di antaranya beliau menyebutkan wa qad dalal kita wa sunnah wa ma'lumun bil adillati syar'iyyah. Ini merupakan manhaj ahli sunnah dalam berakidah. Mereka tidak berakidah kecuali dengan dasar Al-Quran dan sunnah. Bukan sekedar omong kosong, bukan sekedar asbun. Dan ini berkaitan dengan semua pembahasan agama, terutama masalah al-aqidah. Jangan kita sekali lagi punya akidah, keyakinan, atau amalan, ataupun perbuatan, ataupun ucapan, kecuali dengan dasar dalil. Qala Allah wa qala ar-Rasul. Kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apa itu al-ilmu? Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Namanya ilmu adalah yang berdasarkan firman Allah, yang berdasarkan sabda Rasul, yang berdasarkan ucapan para sahabat. Maka seluruh ucapan pendapat manusia timbang dengan ilmu ini. Dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Makanya di antara manhaj al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu dalam kitab beliau yang sangat luar biasa berharga, Minhaj Firqatin Najiyah,
bahwasannya al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillah wa kalami Rasul SAW. Al-firqatun najiyah tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini yang ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam muqaddimah yang kita baca tadi. Kemudian kata beliau tadi, akidah sahihah itu ringkasnya ada pada 6 rukun iman. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir seperti yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Jibril. Dan ini yang juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam awal muqaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekhul Islam mengatakan setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, beliau mengatakan amma ba'du fahada i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah wa huwal imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadar khairi wa syarri. Kata beliau, inilah akidah al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, taifah al-mansurah yang ditolong oleh Allah sampai hari kiamat, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Dan itu yang kalau kita kaji kitab-kitab akidah salaf, hampir semuanya berkaitan dengan 6 rukun iman tersebut. Meskipun ditambah dengan pembahasan-pembahasan yang lain seperti sikap terhadap para sahabat, sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Namun secara ringkas 6 rukun iman itu. Karena kata Syekh, fahadil umur sita hiya usulul aqidati sahihah. 6 rukun iman ini merupakan pondasi, landasan, dasar dari al-aqidah sahihah allati nazala biha kitabullah al-aziz wa ba'atsallahu biha rasulahu Muhammadan alaihi salatu wassalam. Bahwasanya 6 rukun iman ini merupakan dasar akidah sahihah yang dengannya diturunkan oleh Allah dalam kitabnya, yang dengannya Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yatafarra'u an hadil usul kullu ma yajibul iman bihi min umuril ghaib. Namun masih ada pembahasan akidah yang lain selain 6 rukun iman tersebut, namun itu masih bagian dari cabang 6 rukun iman. Seperti misalnya wajib kita menghormati para sahabat. Ini sebetulnya berkaitan dengan iman kita kepada para rasul, yaitu wajibnya kita menjalankan perintah Rasul SAW, dan di antara perintah Rasul untuk kita mencintai para sahabat, untuk kita menahan lisan dari mencaci maki para sahabat, dan seterusnya. Namun intinya sekali lagi, kalau ditanya apa itu akidah sahihah, yaitu apa? 6 rukun iman, tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa jami'u ma akhbarallahu bi wa rasuluhu SAW wa adillatu hadil usulu sittah fil kitabi wa sunnah katsiratun jiddan. Dan yang berkaitan dengan apa yang Allah kabarkan dan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu juga ada kaitannya dengan pembahasan al-aqidah. Adapun dalil 6 rukun iman, landasan akidah sahihah tadi banyak sekali dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau kita perhatikan kitab ini dan juga kitab para ulama-ulama al-sunnah, mali'atun bil adillah minal kitab wa sunnah, penuh dengan dalil qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Ini pelajaran berharga bagi kita. Bahwasanya inilah dakwah salafiyah, dakwah yang dibangun di atas qala Allah wa qala ar-Rasul. Maka yang mengaku sebagai pengikut dakwah salafiyah atau dakwah sunnah
ucapannya, postingannya harus berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul. Bukan hanya sekedar hasil rekayasa pemikirannya. Bukan hanya berdasarkan perasaan semata. Namun semuanya ada dalilnya. Apalagi berkaitan dengan dakwah, posting, ucapan, posting, apapun di medsos, ini harus ditimbang berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul. Ini dakwah as-salafiyah, dakwah yang kental dengan dakwah kepada ad-dalil qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita akan lewati dari kitab Al-Aqidah Shahihah penuh dengan al-adillah. Di antara dalil 6 rukun iman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, namun kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabiyyin. Dalam surat Al-Baqarah ini disebutkan 5 rukun iman. Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Mana iman kepada takdir disebut dalam ayat yang lain. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Ya, tentunya satu ayat dengan ayat yang lain saling menguatkan, saling menjelaskan. Atau ada pula sebagian ulama yang berpendapat, kenapa kok dalam ayat ini hanya disebutkan 5 rukun iman? Kok nggak disebut iman kepada takdir? Ada yang berpendapat karena iman kepada takdir itu masih berkaitan erat dengan iman kepada Allah. Seperti yang kita jelaskan pada kajian kitab Akidah Imam 4, iman kepada takdir itu terangkai dari 4 tingkatan. Mengimani ilmunya Allah, mengimani catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, mengimani kehendak Allah, dan mengimani bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Maka 4 tingkatan iman kepada takdir kaitan eratnya dengan iman kepada Allah. Makanya sekali lagi, kalau ada yang bertanya, kenapa kok nggak disebut iman kepada takdir dalam ayat ini? Maka di antara jawaban sebagian ulama, karena iman kepada takdir itu sudah termasuk ke dalam iman kepada Allah. Atau kalau mau ditambahkan lagi jawabannya, karena disebutkan dalam ayat yang lain. Dan satu ayat dengan ayat yang lain saling menguatkan. Dalil berikutnya tentang rukun iman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya dan orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasul-rasulnya. Ini disebutkan 4 rukun iman saja, tidak disebutkan iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir. Ya, maka jawabannya karena disebutkan dalam ayat yang lain. Kemudian kata Allah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul. Ini sekedar ngetes saja biar nggak ngantuk. Ya. Ayat ini mengatakan kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul. Nggak boleh membedakan seorang pun dari para rasul. Namun dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah sebelum ayat kursi, Allah mengatakan, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka
atas sebagian yang lain. Paham pertanyaannya? Hah? Belum ditanya soalnya ya. Baik, pertanyaannya apa? Yang pertama, apakah dua ayat itu bertentangan? Hah? Jawabannya apa? Pasti tidak mungkin bertentangan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis yang sahih, antara hadis yang sahih dengan yang sahih yang lainnya. Nggak mungkin ada pertentangan ini. Kewajiban seorang muslim, muslimah meyakini nggak mungkin ada kontradiksi pertentangan antara tadi. Karena Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan, pertentangan yang banyak. Namun karena Al-Quran dari Allah, demikian pula dengan sunnah Rasul, itu wahyu dari Allah, maka nggak akan mungkin ada pertentangan di antaranya. Cuma yang kedua sekarang, ya, bagaimana mengkompromikan dua ayat tadi. Yang satu mengatakan, itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka atas yang lain. Ayat yang dibawakan di dalam kitab ini mengatakan, Allah berfirman tadi, kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul. Paham pertanyaannya? Paham jawabannya? Silakan jawab. Nah, tombongan tuh. Ada yang jawab? Barangkali baru tidur gini langsung bisa jawab, Masya Allah. Tidak ada? Hah? Ya kita tampung dulu. Tapi yang lain, ada yang mau jawab? Yang jawab mana Pak? Ya. Dalam akidahnya. Ya ditampung dulu. Sudah lumayan lah. Nah, ada yang lebih sempurna lagi? Nah, nggak ada. Ini yang sepuh-sepuh yang jawab. Yang muda-muda mana nih? Hah? Hah? Baik, kita tampung, yang penting melek dulu ya. Nggak ngantuk. Baik, jawabannya kata para ulama, ayat di surat Al-Baqarah 285 ya, sebelum akhir surat Al-Baqarah, kami tidak membedakan seorang rasul pun, itu maknanya tidak membedakan dalam masalah mengimani mereka. Wajib mengimani semua para rasul. Ini maksud dari surat Al-Baqarah 285. Tidak boleh membedakan dalam masalah apa? Keimanan terhadap para rasul. Wajib mengimani semua para rasul. Ya? Secara global maupun terperinci. Tidak boleh misalnya naudzubillah min dzalik, karena kita umat Islam mengimani Nabi Muhammad dan para rasul-rasul kecuali Nabi Isa misalnya. Enggak, ya. Enggak muslim, enggak mukmin orang seperti ini. Enggak sah keimanannya. Bahkan kata Allah dalam mengkafirkan kaum Nabi Nuh, kadzabat kaum Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan semua para rasul. Padahal pada waktu itu yang diutus dari para rasul siapa? Cuma Nabi Nuh. Tapi mendustakan satu nabi, satu rasul, dianggap oleh Allah mengkufuri semua para nabi. Ini maksud dari la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Tidak boleh membedakan seorang pun dari para rasul dalam masalah apa? Masalah apa? Keimanan. Paham? Paham enggak? Anak ulangi lagi. Ya. La nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul dalam masalah apa?
keimanan terhadap para rasul tersebut. Sedangkan ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah sebelum ayat kursi atau 2 ayat sebelum ayat kursi, tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Maka boleh membedakan antara para rasul dalam masalah keutamaan mereka. Dalam masalah apa? Keutamaan. Contoh, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang paling utama, yang paling mulia. Dalilnya, ana sayyidu waladi Adam. Kata Rasul, aku adalah tuannya anak Adam. Paham? Paham atau enggak? Biar lebih mantul dites lagi. Ya. 2 ayat tadi, apakah ada kontradiksi? Yakin? Berapa persen? 100. Nah. Yang kedua, bagaimana cara mengkompromikan 2 ayat tadi? Nah, buktikan kalau antum paham. Nah, ya silakan Kak. Masalah keutamaannya, jazakumullah khair. Ini baru namanya ngaji. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ayat berikutnya, dalil tentang rukun iman juga, surat An-Nisa 136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kepada rasul-rasul sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mengkufuri Allah atau yang kafir kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang sangat amat jauh. Ini disebutkan 5 rukun iman, sama dengan ayat sebelumnya tadi Al-Baqarah 177, tidak disebutkan al-iman kepada takdir. Sekali lagi, karena dalilnya ada pada ayat yang lain. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Ini ayat yang menyempurnakan rukun iman tadi. Allah mengatakan, tidakkah engkau mengetahui, Allah mengetahui apa yang di langit maupun di bumi. Inna dzalika fi kitab, itu semuanya ada dalam kitab, yaitu Lahul Mahfuz. Ini masalah iman kepada apa? Kepada takdir. Sekali lagi, sebagian ayat hanya menyebutkan 5 rukun iman, ya, yang tidak disebutkan iman kepada takdir. Mana dalil iman kepada takdir? Ya, di antaranya ayat ini. Demikian pula tadi surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Ditambah lagi dengan hadis apa? Jibril. Ya, kita baca lagi. Amal ahadisus sahihah adalah ala hadil usul fa katsiratun jiddan. Adapun dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang 6 rukun iman ini juga sangat banyak sekali, kata Syekh. Ya, sekali lagi, ini salah satu ciri khas ulama ahli sunnah, dakwah salafiyah. Ucapan mereka, statement-statement pernyataan mereka senantiasa dipenuhi dengan al-adillah dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Kalau antum ditanya, apakah harus ada dua-duanya, Al-Quran dan Sunnah, atau boleh salah satu dari keduanya?
Nah, harus pokoknya satu permasalahan ini dalilnya harus ada Al-Qur'annya, harus ada sunnahnya. Boleh nggak dari sunnah tok? Hah? Tidak boleh apa boleh? Atau setengah boleh, setengah nggak boleh? Tidak boleh. Boleh. Hah? Boleh. Kok ada khilaf ini? Khilaf, ikhtilaf ummati rahmah. Hah? Saya ulangi lagi barangkali kurang dengar pertanyaan saya atau kurang keras, ya. Pertanyaannya, dalam satu permasalahan agama, entah itu akidah atau yang lainnya, apakah harus dalilnya itu dari Al-Quran dan Sunnah, dua-duanya harus ada, atau cukup salah satunya, Al-Quran saja atau Sunnah saja? Hah? Baik, Ana aja pakai wasitnya, ya. Ana katakan, dan ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dalil ya dalam suatu permasalahan tidak harus ya dua-duanya ada dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada ayatnya tanpa hadisnya sudah cukup. Kalau ada hadisnya tanpa ayatnya sudah cukup. Paham Pak ya? Hati-hati, ini manhaj Ahlussunnah. Contoh. Di antara kata para ulama, Al-Asma'ul Husna itu nama Allah At-Tayyib Al-Muhsin. Coba cari ayat tentang nama ini. Dari ayat. Ada enggak? Yang hafal Al-Quran mana? Hah? Gak akan antum ketemukan. Tapi itu nama Allah. Disebutkan oleh para ulama. Mana dalilnya? Dari Al-Hadis tok. Paham ya? Hati-hati, jangan gagal paham. Cukup dalil dalam suatu pembahasan ayat atau hadis. Namun kalau ada dua-duanya, ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, lebih mantul lagi. Ya. Tapi seandainya tidak ada ayatnya, cuma ada hadisnya, cukup sudah. Contoh yang lain, ya, ini kita bahas kemarin ketika membahas kaifana fahmul Quran, masalah badal haji, badal umroh. Ini yang banyak orang sesat. Kata mereka, tidak ada dalilnya dalam ayat. Bolehnya anak menghajikan apa? Orang tuanya yang telah mati. Atau mengumrohkan orang tuanya yang telah mati. Nggak ada ayatnya. Paham Pak? Apakah berarti nggak boleh kita badal haji karena nggak ada ayatnya? Jawabannya apa? Hah? Kenapa kok boleh? Jazakallah. Karena ada hadisnya, meskipun tanpa ayatnya ada apa? Hadisnya. Paham ya? Ini makanya kita tes karena khawatir ada yang nggak paham dan ini berbahaya. Cukup atau lanjut? Intinya sekali lagi pahami dalil itu Al-Quran ketika dikatakan dan Sunnah bukan berarti satu pembahasan harus ada semua ayatnya, hadisnya atau bahkan ijma'nya, tidak harus. Cukup dalilnya qala Allah atau qala Rasul. Tapi kalau ada dua-duanya ini lebih mantul lagi. Paham Pak ya? Hati-hati. Mau dites lagi? Ya boleh, ya. Ngantuk atau enggak, paham atau fahim au naim. Apakah dalam setiap pembahasan agama dalilnya harus dari Al-Quran dan Sunnah, dari dua-duanya, atau cukup dari salah satunya saja? Yakin? Kok nggak sekeras tadi? Hah? Mana dalil antum Pak? Harus ada dua-duanya. Contoh tadi, nama Allah At-Tayyib Al-Muhsin. Antum yakin enggak nama Allah At-Tayyib Al-Muhsin? Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin Abbad yang kita sebutkan tadi. Abdul Muhsin, kalau Al-Muhsin bukan nama Allah berarti syirik. Betul enggak? Hamba makhluk berarti. Ayo Pak, biar lebih
Mantap lagi. Selesaikan syubhatnya di sini. Iya. Anak tanya itu, anak tantang. Coba sebutkan salah satu dalil ayat Al-Quran tentang nama Allah Al-Muhsin. Kalau nama saya Ar-Rahman Rahim kan dalilnya itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus. Itu nama-nama Allah. Coba sebutkan ada nama Allah dalam Al-Quran Al-Muhsin. Sebutkan, Pak. Kalau harus dalilnya ya dari Al-Quran dan Sunnah, harus dua-duanya. Enggak, yang tadi ya sekalian biar nggak syubhat. Iya, jangan sampai pulang bawa syubhat. Gimana, Pak? Ketemu enggak kira-kira dalilnya? Bahkan Syekh Abdul Razak kalau nggak salah atau Syekh Abdul Muhsin sendiri punya risalah khusus tentang dalil-dalil nama Al-Muhsin sebagai nama Allah dari Al-Hadis. Nggak ada ayatnya. Paham, Pak ya? Diterima atau tidak, Pak? Mau dites lagi? Sama dengan tadi. Badal haji, badal umrah istilahnya. Atau menghadiahkan pahala haji atau umrah untuk yang meninggal dunia. Ahlus Sunnah meyakini boleh. Tapi kalau ditanya mana dalil ayat yang spesifik masalah ini? Coba sebutkan, Pak. Ada enggak? Meskipun secara kaidah umum, semua hadis Rasul, semua sunnah Rasul sudah ada dalam ayatnya. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Apa yang diajarkan Rasul, ambillah. Namun ini secara global. Namun secara spesifik tadi, masalah badal haji, badal umrah tidak ada dalam ayat. Makanya sebagian kelompok mereka menyimpang dalam masalah ini karena kaidahnya sudah salah. Kata mereka, iya hadisnya ada, cuma ayatnya nggak ada. Dan kaidah mereka, setiap hadis yang nggak ada ayatnya, setiap hadis yang bertentangan dengan ayat, hadisnya ditolak. Meskipun sahih. Apakah itu manhaj Ahlussunnah? Makanya hati-hati. Ya, ini sekali lagi kita juga di sini selain belajar akidah juga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya ini masalah apa? Talaqil ilmi. Ya, sekali lagi dalil pembahasan agama entah akidah ataupun masalah fikih al-ahkam itu sebetulnya cukup salah satu dari dalil tadi, ayat ataupun apa? Al-hadis. Tapi kalau ada dua-duanya, ini apa? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, lebih apa? Mantul lagi. Paham ya? Namun seandainya nggak ada ayat yang spesifik masalah itu, ada hadisnya yang sahih, juga cukup. Makanya kalau misalnya ada teman antum membawakan hadis, Rasul bersabda demikian tentang masalah ini, antum jangan mengatakan mana ayatnya. Ini sudah apa? Keliru manhajnya. Karena apa? Tidak mungkin hadis bertentangan dengan apa? Ayat. Sama juga demikian, dalilnya kalau Allah, antum nggak perlu tanya mana hadisnya. Paham? Intinya sekali lagi, dalil pembahasan agama kalau Allah atau kalau Rasul. Namun kalau ada dua-duanya, itu lebih mengokohkan, menguatkan lagi. Kemudian kata Syekh, amal ahadisus sahihah adalah ala hadil usul fakathiratun jiddan. Adapun hadis-hadis yang sahihah tentang masalah ini sangat banyak sekali. Di antaranya hadis yang masyhur riwayat Muslim fi sahihihi min hadisi Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Jibril alaihissalam sa'ala Nabi sallallahu anil iman, yaitu dialog antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil iman, beritahukanlah kepadaku tentang apa itu al-iman. Beliau menjawab, al-iman antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini kalau mau dibahas sedikit tadi tambahannya, kata para ulama, contoh ya, bahwasanya ini ada ayat, ada hadis yang menguatkan. Ada pembahasan tentang 4 fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Ya, sekilas saja kita sebutkan, ada 4 fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Ini fungsi al-hadis yang pertama, menguatkan
apa yang sudah ada pada apa? Al-Quran. Contoh di sini, ayatnya ada, hadisnya ada. Maka hadis ini fungsinya untuk apa? Menguatkan al-ayat. Yang kedua, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran, al-hadis menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Dan ini terbagi menjadi 4. 2A, 2B, 2C, 2D. Yang pertama, kata para ulama, tafsirul mujmal, memperinci yang masih global. Contohnya, ayat masalah sholat. Kan tidak ada perinciannya dalam Al-Quran. Yang ada perincian dalam apa? Al-hadis. Makanya, sesat, dusta orang yang mengatakan cukup kami pakai Al-Quran saja. Paham? Karena apa? Di antara fungsi al-hadis menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Seperti masalah perincian salat. Fungsi al-hadis 2B, takyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak. Contoh kata ulama, ayat masalah potong tangan bagi pencuri. Ayatnya masih mutlak tentang tangan. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Mungkin dipahami oleh orang namanya tangan secara mutlak dari ujung jari sampai lengan. Betul enggak? Namun dalam hadis hanya sampai apa? Pergelangan saja. Ini namanya apa? Fungsi hadis terhadap Al-Quran mengikat yang masih mutlak. Kata-kata tangan masih mutlak diikat dengan hadis hanya sampai pergelangan saja. Fungsi yang kedua C, al-hadis itu taksisul am, mengkhususkan yang masih umum. Contoh kata ulama ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Zalim di sini kata-katanya masih umum. Zalim antara hamba dengan hamba. Zalimnya hamba terhadap dirinya. Namun ada pula kezaliman yang paling besar, yaitu apa? Syirik. Hadis datang mengatakan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tadi, surat Al-An'am 82, adalah sebagaimana kata Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Ini hadis mengkhususkan keumuman Al-Quran. Fungsi yang kedua D, taudhihul muskil, menjelaskan yang masih samar-samar dalam Al-Quran. Contoh kata ulama ayat tentang makan sahur ketika puasa. Kata Allah, makan dan minumlah, yaitu makan dan minumlah waktu sahur, sampai jelas benang putih dari benang hitam. Apa maksud benang putih dari benang hitam? Ini ayatnya bahkan para sahabat yang ahli bahasa Arab masih belum bisa memahami ayat ini sampai Rasul menjelaskan, yaitu terbitnya fajar as-shadiq. Ini fungsi al-hadis, menjelaskan yang masih samar-samar dalam Al-Quran. Ini fungsi hadis yang kedua, 2A, 2B, 2C, dan 2D. Fungsi yang ketiga, al-hadis mendatangkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran sama sekali. Ini yang kita sampaikan tadi. Gak harus ada apa? Ayatnya yang spesifik. Adapun secara global ada ayatnya tadi, wa ma atakumur rasul. Ambillah yang diajarkan Rasul secara global. Namun secara khusus, ini sekali lagi tidak harus ada ayatnya. Ini yang ketiga fungsi al-hadis. Hadis mendatangkan hukum yang tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Contoh kata para ulama, masalah air laut, apa suci ataukah tidak, bangkai binatang laut halal ataukah tidak. Coba cari ayatnya, ada enggak? Tidak ada, nggak akan ketemu. Ulama saya nggak ketemu, apalagi antum. Ya kata para ulama, contohnya diantaranya hadis Rasul, tahurun ma'uhu, helun maitatuhu. Rasul mengatakan air laut itu suci dan bangkai binatang laut itu halal. Kalau antum ngotot istilahnya ngeyel harus ada ayatnya, nggak akan ketemu. Maka antum akan mengharamkan apa? Ikan paus yang terdampar nggak boleh dimakan, padahal mubazir ya. Intinya sekali lagi,
ini fungsi al-hadis terhadap Al-Quran, di antaranya mendatangkan hukum yang belum ada sama sekali di dalam Al-Qur'anu Al-Karim. Kemudian yang keempat, meskipun di sini ada khilaf di antara para ulama, apakah al-hadis bisa menasakh, menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran ataukah tidak? Namun yang rajih wallahu alam itu bisa menasakh. Wallahu taala alam. Paham insyaallah ya? Baik. Yang terakhir, wa hadhil usul sittah yatafarra'u anha jami'u ma yajib 'alal muslim i'tiqaduhu fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala wa fi amril ma'ad wa ghairi dzalik min umuril ghaib. Dari 6 rukun iman ini bercabang pembahasan-pembahasan yang lain yang wajib diyakini oleh seorang muslim tentang hak Allah, tentang hari kiamat, dan yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib ataupun yang sudah kita sampaikan tadi yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan sikap akidah terhadap para sahabat, berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Ini juga bagian dari masalah al-akidah. Cuma ringkasnya, pembahasan akidah 6 rukun iman, dan insya Allah kita akan mulai iman kepada Allah di pertemuan yang akan datang insyaallahu ta'ala. Baik, ada yang mau tanya? Tafadhalu. Ya, kalau ini pertanyaannya berkaitan dengan sedekah untuk orang tua yang meninggal dunia, maka itu boleh dan akan sampai insyaallah ta'ala. Dan ini alhamdulillah juga kita bahas kemarin di kajian Kaifa Nafhamul Quran dari ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat dalam surat An-Najm, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya pendapat Imam Syafi'i kalau menghadiahkan ayat Al-Quran, surat Al-Quran nggak akan sampai karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun kalau doa dan sedekah secara ijma itu dibolehkan dan akan sampai kepada yang meninggal dunia. Jadi kalau mau diperinci lagi, hukum menghadiahkan pahala ibadah kepada yang meninggal dunia itu ada 3 pendapat manusia. Yang pertama, mengharamkan secara mutlak. Yang kedua, membolehkan secara mutlak. Dan yang ketiga, yang memperinci. Yang benar yang ketiga, yang memperinci. Yaitu apa? Kalau ada dalilnya secara khusus dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka boleh. Seperti tadi, masalah badal haji, badal umrah istilahnya. Ini kenapa kok boleh? Karena ada dalam riwayat Sahih Muslim, sebagian sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Seandainya beliau masih hidup, beliau akan umrah atau haji. Apakah boleh aku umrahkan, menghajikan? Kata Rasul, hujji wa tamiri an ummik, hajikan, umrahkan ibumu. Paham? Ini kenapa kok boleh menghadiahkan pahala haji umrah untuk yang meninggal dunia? Karena ada hadisnya. Jangan ditanya mana ayatnya ya. Paham? Ya, kalaupun ditanya jawabannya wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Demikian pula sedekah. Sebagian sahabat dalam riwayat ya mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah SAW, ya bolehkah aku menyedekahkan kebunku untuk orang tuaku yang meninggal dunia? Ini secara maknanya demikian. Kata Rasul, ya silahkan. Maka kata para ulama, menghadiahkan pahala ibadah kepada yang meninggal dunia itu boleh kalau ada dalil khusus tentangnya. Kalau tidak ada dalilnya, haram, termasuk minal al-bidah. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa radun. Dan kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah berputar. Ketika ada sunnah Rasul membolehkan, kita bolehkan. Ketika tidak ada sunnahnya, kita tidak membolehkan, karena urusan agama tauqifiyah harus berdasarkan ad-dalil. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Yang muda dulu. Yang muda ya, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering temukan ada beberapa orang sholat tapi sholat ibadahnya rajin, tapi ketika ditanyakan mengenai akidah, ini ada 2 kelompok. Yang pertama, dia tidak tahu. Yang kedua, jelas-jelas dia menolak. Ini apakah dihukumi sama? Nah, yang pertama,
kalau masalah menghukumi ya tentunya beda tadi antara yang tidak paham dengan yang paham namun dia menolak. Ya, kalau orang itu jahil, secara umum ada al-udhur bil jahl. Ada udhur bagi orang yang jahil. Sebagaimana kata Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengadab sekelompok manusia sampai kami mengutus para rasul. Adapun yang sudah tegak hujah atasnya namun tetap ya menolak, maka ini yang dihukumi sesat. Ya, sebagaimana kalau tidak salah sudah kita lewati dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Orang yang mengingkari nama-nama sifat Allah setelah tegak hujah baginya dia kafir. Adapun kata beliau sebelum tegaknya hujah alias orang itu masih jahil nggak paham, maka ada udzur. Wallahu taala. Nah, silakan yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan pemahaman bahwa kita cukupkan dengan Al-Quran itu ada muncul dan apa penyebabnya bisa pemahaman ini muncul kita cukupkan dengan Al-Quran saja hadis tidak perlu. Nah, munculnya wallahu alam dari kelompok Al-Mu'tazilah, Al-Aqlaniyun. Ya, mereka kelompok yang menuhankan akal semata. Kata mereka tidak perlu al-hadis karena apa? Yang meriwayatkan hadis juga manusia sama dengan kita. Bisa apa? Salah, bisa juga dusta. Naudzubillah min dzalik. Padahal para ulama-ulama al-hadis yang mereka apa? Menfilter, mengoreksi mana yang sahih, mana yang dhaif. Intinya tadi, kelompok Mu'tazilah ini muncul di zaman para tabi'in. Di zaman Al-Hasan Al-Basri, di antara tokohnya, muridnya beliau sendiri yang sesat, yang bernama Wasil bin Atha. Sampai muncul sekarang berbagai macam mereknya. Di antara yang paling terkenal ya kelompok liberal. Kelompok liberal yaitulah kelompok Mu'tazilah yang menuhankan akal. Dan masih banyak lagi kesesatan mereka yang lain. Cuma intinya tadi, semuanya mereka ukur dengan al-akal. Nggak cocok dengan akal, mereka tolak. Kalau ayat, nggak mungkin mereka berani menolak langsung. Namun mereka takwil-takwilkan. Namun kalau hadis, ada yang ekstrim mengatakan tidak perlu hadis. Yaitu Qur'aniyun tadi. Ada yang agak setengah-setengah. Kalau hadis ahad, nggak boleh dalam masalah akidah. Paham? Ini seperti kelompok Hizbut Tahrir juga ada. Ya. Namun bertingkat-tingkat level-level kesesatan mereka. Namun intinya tadi, semuanya karena apa? Mereka hanya menggunakan akal semata yang nggak cocok dengan akal mereka. Mereka tolak, terutama dari hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup? Terakhir. Ini salah amal ya. Nah. Jadi ada satu keluarga Ustaz. Itu ada anak laki anak perempuan. Itu kalau berangkat umroh satu keluarga itu mereka berpisah pesawat dan bis di sana karena takut kecelakaan habis. Jadi anak bapak dengan anak perempuan, ibunya dengan anak laki-laki pisah. Nah ini dari segi mana nih? Kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi apakah tidak mungkin dua-duanya jatuh semuanya? Wallahu taala alam. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.